Jumpa lagi bersama Panten Rohani di hari ini. Tetap semangat ya dengerin Panten Rohani. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, di hari-hari akhir masa Advent, tepatnya tanggal 22 Desember ini, gereja memberikan bacaan kepada kita dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Perikop ini sebenarnya merupakan jawaban Maria atas pujian yang diberikan Elizabeth saat Maria mengunjungi sanaknya itu. Jadi semacam berbalas pantun. Pujian Maria itu saat ini kita kenal dengan istilah Magnificat atau Kidung Maria. Dan Maria mengawali pujiannya dengan mengatakan, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Mau belajar masak? Siapkanlah bahan. Masakan enak menggugah selera makan. Dengan jiwa Maria, muliakan Tuhan. Karena kerendahannya diperhatikan. Maria menyadari rahmat Tuhan yang begitu besar, akhirnya dengan jiwanya mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, pernahkah kita dengan jiwa kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan? Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tahun 2020 sebentar lagi akan berakhir. Ada baiknya beberapa waktu ke depan kita mengambil waktu sejenak. Mari kita refleksikan perjalanan kita sepanjang tahun 2020 ini. Mari kita hitung betapa banyaknya berkat dan rahmat Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Mungkin ada banyak hal yang tidak kita rencanakan, tapi Tuhan memberikannya pada kita. Setelah kita menghitung-hitung berkat Tuhan, semoga kita menjadi semakin bersyukur atas rahmatnya, atas kasihnya pada hidup kita, dan akhirnya kita bisa seperti Maria mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Maria melanjutkan pujiannya dengan mengatakan, rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. UNESCO telah mengakui pantun Sebagai warisan budaya, tak benda Rahmat Tuhan akan turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Rahmat Tuhan akan selalu hadir bagi orang-orang yang takut akan Dia. Ungkapan takut akan Tuhan ini muncul banyak di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, di Amsal, di Mazmur, di Pengkhotbah. Di Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, menjadi awal yang baik bagi hidup kita. Dalam Perjanjian Baru menjadi semakin tegas. Dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan artinya kita menghormati Dia dengan sepenuh hati dan kita menyembah Dia dengan takjub. Kita harus sangat menghormati Dia dan kita harus menyembahnya dengan takjub atas kemahakuasaan Tuhan itu. Di Mazmur 128 ayat 1 dan 4 ada janji yang luar biasa bagi orang-orang yang takut akan Dia. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Luar biasa. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Apa dia sebagai suami, apa dia sebagai seorang ayah. Di Kidung Maria di bagian terakhir dikatakan, Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bila tak tahu, jangan malu bertanya. daripada nanti tersesat jalannya. Ia menolong Israel hambanya Seperti yang telah dijanjikannya. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, jika ingin hidup kita semakin diberkati, mari kita kembangkan semangat takut akan Tuhan. Karena dengan semangat ini akan mengubah pola hidup kita. Kita akan semakin hormat dengan Tuhan dan kita akan menyembahnya dengan semakin takjub. Dari Gua Maria di Rumah Sosial Belas Kasih Karangwidoro Malang, saya mengucapkan selamat mempersiapkan Hari Raya Natal. Tuhan memberkati.
et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amin. Semangat pagi, selamat mengembangkan sikap takut akan Tuhan dan tekun menjalankan perintah-perintahnya. Terima kasih. Salam seroja, Berkah dalam. berkah dalam.